Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan Bapak siapa? Bapak Hoirudin Surya Sebagai ketua RT. sebagai ketua RT. Ya, di sini saya dari kelompok beberapa ya. Pak, tugas agama nih Pak ya. Untuk mewawancarai RT atau RW tentang demokrasi ya. Di sini saya sebagai yang nanya, tapi Nurdiansyah. Di sini teman saya ada Surya. Di sini ada teman saya Iqbal namanya, dan kameramen di sana namanya Hans, seorang ketua kelas. Ya, di sini kita ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke Bapak, mulai dari demokrasi dan demokrasi lagi ya. Oke, yang pertama ya, menurut Bapak nih, demokrasi yang ada di situ apa? Demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi yang harus kita jalankan dengan kebersamaan mengenai hak-hak manusia, hak-hak privasi kita semua untuk menganut agama masing-masing. Dalam beragama itu bebas memilih agama, bebas menentukan keyakinan, supaya negara kita aman, tentram, dan damai. Berarti kita tuh harus kayak, berarti kalau orang Islam nih Pak, ya, bisa dong kalau kita umat Kristen nih atau saya pindah ke Islam itu boleh. Boleh, kita kan berdampingan sesama tetangga, ada yang beragama Islam, ada Kristen, ada Buddha. Kita harus saling menghormati, saling menghargai hak-hak agama masing-masing supaya hidup kita tentram di lingkungan kita sendiri. Oh ya. Pertanyaan kedua, apa sih perbedaan demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, tidak terbatas, tidak terdapat batasan bagi individu atau golongan untuk berserikat. Sedangkan demokrasi Pancasila adalah mengutamakan musyawarah mufakat untuk menghasilkan suatu suara. Wow. Berarti kayak apa? Iya, Kalau misalnya kita punya masalah gitu, kita harus musyawarah dulu mufakat gitu ya. dulu, Iya. musyawarah. Kalau demokrasi Pancasila mengutamakan mufakat, musyawarah. Biar ini kan apa namanya, setuju semua gitu kan dalam permasalahannya. Iya, biar clear. Seorang pemimpin juga tidak bisa mempunyai pendapat sendiri, sebelum mufakatkan musyawarah. Ya Pak, ini jadi pertanyaan yang ketiga ya Pak. Iya. Contoh kasus yang menunjukkan demokrasi. Contoh kasus yang menunjukkan demokrasi, contohnya di masyarakat lah, di pedesaan. Ya. Misalkan mau pemilihan umum, itu kan ada istilahnya uang pelicin, tuh money, apa namanya ya? Ya enggak. Baca dulu. Money itu satu kasus yang menunjukkan pelanggaran politik. Nah, misalkan kita mau pemilu, menjadi calon, sekarang kan kudu ada uang politik biar mendapat hasil yang lebih baik. Itu satu kasus dalam satu pelanggaran demokrasi. Oh benar. Ya, jadi kita lanjut pertanyaan keempat ya Pak ya. Pertanyaan keempat itu adalah pengalaman apa yang Bapak alami di sini tentang demokrasi? Alhamdulillah, demokrasi di sini aman-aman aja. Contohnya dalam menghadapi 17 Agustusan ini, Iya. segala biaya ini itu, acara ini itu, alhamdulillah rakyat mendukung. Ya, istilahnya mengeluarkan sumbangan untuk memeriahkan acara 17 Agustusan ini. Itulah demokrasi di sini. Tidak ada uang penyelewengan, tidak ada money politik,
alhamdulillah rakyat mendukung dengan sukarela. Coba pertanyaan terakhir ya dari kelompok kami untuk ketua RT di RT 4. Menurut Bapak nih Pak ya, apa sih kayak pemilu yang adil dan beradab? Pemilu yang adil dan beradab adalah dua kata kunci dari sila kedua Pancasila yaitu Indonesia. adil dan beradab. Makanya untuk urusan pemilu ya siogianya kita mengutamakan keadilan supaya menjadi pemilu yang beradab. Itulah menurut saya, sebagaimana tentang pemilu kita harus adil dan beradab supaya tidak ada kecurangan, tidak ada keributan, dan tidak ada kesewenang-wenangan. Nah, sekian saja ya tentang pemilu surat dan beradab, Oh udah. adil dan beradab udah. Tapi kalau menurut Bapak nih Pak ya, ada nggak sih untuk zaman sekarang pemilu yang beradab dan adil itu? Ditanya. Ada aja, cuman ya pemilu apa itu ya dalam pemilihan DKM mesti pasti itu pemilu dan adil dan beradab. Contohnya itu aja pemilihan DKM pasti jujur, adil dan beradab. Berarti yang bersatu